10 tips mudik dan pulang kampung Lebaran anti boros. Di saat harga BBM dan sembako naik, ibu-ibu harus tahu nih. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Apa kabar nih? Sudah mulai pusing ya lihat kalender sambil ngintip isi dompet? Karena sebentar lagi waktunya mudik, tapi harga BBM sama cabai di pasar lagi hobi banget. Balapan naik kayak pembalap MotoGP. Jujur ya Bu, saya saja kalau ke pasar rasanya pengen pakai kacamata hitam, biar nggak silau lihat harga-harga yang makin nggak masuk akal. Apalagi kalau ingat biaya pulang kampung, yang kalau dihitung-hitung, bisa buat bayar cicilan rumah setahun. Berdasarkan artikel Tren Ekonomi Keluarga tahun 2026, biaya hidup memang lagi naik signifikan. Makanya video ini penting banget supaya kita tetap bisa pamer baju baru di kampung tanpa harus puasa mutih setelah Lebaran nanti. Yuk kita bahas 10 jurus jitu mudik, hemat anti boros, biar ibu tetap bisa tersenyum manis pas bagi-bagi amplop ke keponakan di kampung halaman nanti. Cara nomor 1, ibu-ibu harus jadi detektif tiket dari jauh-jauh hari. Karena beli tiket mepet itu, harganya sudah kayak harga saham perusahaan raksasa, alias mahal banget. Kalau bisa, pesan dari sekarang, atau cari promo tengah malam, sambil nunggu suami tidur. Siapa tahu dapat potongan harga yang lumayan buat nambahin beli daster baru. Ingat ya Bu, selisih 100.000 saja itu berharga banget buat kita. Bisa buat beli bawang merah 2 kilo atau bakso urat seporsi lengkap dengan kerupuknya. Jadi jangan malas bandingkan harga di berbagai aplikasi sampai jari keriting demi dapat yang paling murah. Tips nomor 2 adalah mulai stok sembako buat oleh-oleh dari sekarang. Selagi ada promo di supermarket dekat rumah. Jangan belinya pas sudah sampai di rest area atau di kampung yang harganya bisa naik 2 kali lipat, cuma gara-gara ada label oleh-oleh khas daerah. Ibu bisa cicil beli minyak goreng atau gula pasir pas lagi diskon, lalu simpan di bawah tempat tidur. Kalau perlu, biar nggak dicemilin anak-anak. Bayangkan betapa bangganya kita pas sampai kampung langsung keluarin stok sembako. Kayak lagi buka toko kelontong sendiri. Nomor 3, ini penting banget, yaitu bawa bekal makanan sendiri dari rumah, buat di perjalanan, supaya nggak perlu mampir ke restoran yang harganya kadang suka bikin jantungan. Masak ayam goreng, atau rendang yang tahan lama. Lalu bungkus pakai wadah plastik yang banyak, supaya kesan estetiknya dapat, dan hematnya juga dapat banget. Makan di pinggir jalan sambil gelar tikar itu lebih nikmat dan terasa banget kekeluargaannya daripada makan di kafe. Tapi setelahnya kita harus diet ketat gara-gara uang saku habis. Lagi pula, masakan ibu kan paling enak sedunia. Jadi jangan biarkan lidah keluarga terkontaminasi harga makanan mahal di jalanan. Lanjut ke nomor 4. Ibu-ibu harus melakukan servis kendaraan jauh-jauh hari. Kalau memang mau mudik pakai mobil pribadi, jangan sampai mobil mogok di tengah jalan gara-gara kita pelit ganti oli. Yang ada malah keluar uang jutaan buat panggil mobil derek dan masuk bengkel darurat. Mobil yang sehat itu bikin konsumsi BBM jadi lebih irit. Jadi jangan coba-coba mengabaikan bunyi mesin yang sudah kayak suara batuk berdahak itu ya. Bu, lebih baik keluar uang sedikit buat perawatan rutin daripada keluar uang banyak buat drama di pinggir tol. Cara nomor 5 adalah packing barang bawaan dengan sangat ketat, dan kalau perlu, timbang dulu pakai timbangan badan, biar nggak kena biaya bagasi tambahan kalau naik pesawat. Sering banget kan kita para ibu ngerasa semua barang penting dibawa, padahal batu asahan sama ulekan pun mau dimasukin ke koper. Pilih baju yang serbaguna saja, dan jangan bawa baju satu lemari kalau cuma mau mudik 3 hari di kampung halaman. Ingat Bu, semakin berat beban kendaraan atau koper, semakin besar juga biaya yang harus kita tanggung. Jadi, mari kita belajar hidup minimalis
demi dompet yang maksimalis. Nomor 6, buat ibu-ibu yang naik kendaraan pribadi, silakan cari informasi pom bensin yang harganya bersaing atau pakai aplikasi yang kasih cashback. Sekarang kan sudah canggih. Ada banyak dompet digital yang kasih promo kalau isi bensin di jam-jam tertentu atau pakai kartu member. Memang sih receh kalau dilihat sekali isi, tapi kalau perjalanan jauh dan harus isi berkali-kali, lumayan banget itu sisanya buat beli es cendol di pinggir jalan. Jadilah ibu yang cerdas teknologi demi mengamankan pundi-pundi rupiah dari serangan harga BBM yang makin mencekik. Tips nomor 7 adalah bikin daftar anggaran atau budget yang kaku. Kayak wajah orang lagi marah, supaya pengeluaran gak melebar kemana-mana. Tentukan berapa maksimal uang buat transportasi, oleh-oleh, sampai dana darurat. Kalau tiba-tiba ban kempes atau anak minta mainan di jalan. Kalau anggarannya cuma 1 juta, ya jangan dipaksa beli tas baru di bandara, cuma karena warnanya lucu dan menggoda iman. Disiplin adalah kunci utama. Supaya pas balik dari kampung kita nggak pusing lihat saldo ATM, yang tinggal angka 0 berjejer. Tips yang nomor 8. Cobalah ajak saudara atau tetangga buat mudik bareng kalau memang tujuannya searah supaya bisa patungan bensin dan tol. Cara ini efektif banget buat memangkas biaya transportasi sampai 50% dan perjalanan. Jadi nggak bosan. Karena ada teman buat gosip sepanjang jalan. Bayangkan ibu bisa bagi tugas. Ada yang bawa nasi, ada yang bawa lauk, dan ada yang bagian bayar tol. Pokoknya kerjasama yang sangat menguntungkan. Tapi pastikan teman mudiknya bukan tipe yang suka tidur doang. Pas lagi diajak ngobrol ya Bu. 9. Hindari beli barang-barang yang tidak perlu di perjalanan hanya karena lapar mata atau gengsi. Lihat orang lain belanja. Biasanya di rest area itu godaannya berat banget. Dari mulai bantal leher sampai pajangan mobil yang sebenarnya kita sudah punya di rumah. Tanamkan di pikiran, kalau tujuan kita itu pulang kampung buat silaturahmi. Bukan buat pamer hasil borongan dari rest area sepanjang jalan tol. Kalau memang pengen banget, coba tarik napas dalam-dalam, lalu minum air putih banyak-banyak, supaya keinginan belanjanya luntur seketika. Terakhir, nomor 10, manfaatkan fasilitas gratisan yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta seperti mudik gratis. Kalau memang masih ada kuota, jangan gengsi ya Bu. Zaman sekarang yang penting itu sampai tujuan dengan selamat dan dompet tetap sehat walafiat. Mudik gratis itu bukan berarti kita nggak mampu, tapi kita itu cerdas. Memanfaatkan peluang di tengah ekonomi yang lagi menantang ini. Uang yang harusnya buat tiket, bisa kita alihkan buat tabungan pendidikan anak, atau buat modal usaha kecil-kecilan di rumah nantinya. Nah, ibu-ibu sekalian, inti dari semua drama mudik ini sebenarnya adalah bagaimana kita bisa menyeimbangkan antara keinginan membahagiakan keluarga di kampung dengan kenyataan saldo rekening yang terbatas. Mari kita jadikan momen Lebaran tahun ini sebagai waktu untuk refleksi diri, bahwa kebahagiaan itu tidak melulu soal seberapa mahal oleh yang kita bawa. Senyum tulus dan kehadiran kita di tengah keluarga itu jauh lebih berharga daripada tumpukan barang bermerek yang dibeli pakai uang hasil pinjaman. Semoga tips tadi bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan ya, biar mudiknya tenang dan pulangnya tetap senang. Tanpa beban pikiran. Jangan lupa tetap jaga kesehatan selama di perjalanan, karena ibu adalah jantungnya keluarga yang gak boleh sakit. Apalagi sampai tepar, gara-gara kelelahan mikirin budget. Kalau ibu punya tips rahasia lain yang lebih ampuh buat menghemat biaya mudik, jangan ragu buat berbagi cerita ya, supaya kita semua bisa belajar jadi ibu yang lebih hebat lagi. Sampai ketemu di tips-tips seru berikutnya. Dan selamat mempersiapkan perjalanan pulang ke pelukan keluarga tercinta. Satu hal lagi yang paling penting adalah jangan lupa berdoa supaya setiap langkah kita selalu dalam lindungannya sampai ke tujuan dengan selamat.
Tetap semangat mengurus segala keperluan mudik yang ribetnya minta ampun itu. Karena perjuangan seorang ibu itu pahalanya luar biasa besar di mata Tuhan. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu hebat!